wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas izinnya kita dapat hadir pada acara PSN tingkat kecamatan untuk hari ini. Dari pemeriksaan yang dilakukan di RT 03 dan 04 yang meliputi 5 tatanan yang telah ditemukan titik di 4 titik, yaitu 3 di RT dan 1 di TU, sehingga nilai ABD yang diperoleh sebesar 96%. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewan Kota karena melalui beliau kita kebagian sound system dari Dinas Olahraga. Syukur-syukur nambah lagi. Kedua juga ingin melaporkan, walaupun ini sudah lama Pak Lurah, saya belum melaporkan bahwa kita telah ditunjuk sebagai BPS terbaik tingkat provinsi. Jangan capek memberi bantuan ke kami, arahan atau apapun supaya kita bisa tetap menjaga amanah itu seperti itu. Jadi juara bukan hanya di atas kertas saja, tapi dalam perilaku. Karena perilaku sehat dan itu juga harus dimulai dari pribadi. Kebetulan kita didukung beberapa RT yang sangat energik untuk membuat sampah bisa didaur ulang. Itu RT. Sebenarnya BPS itu tiap RT harus ada Pak, tapi selama ini baru 3 RT yang jalan, yaitu RT 9, RT 3 dan 4. Jadi RT-RT yang lain ditunggu untuk membentuk BPS supaya lingkungan Jakarta lebih bersih dan sehat lagi. Amin. Jadi itu mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih kehadirannya, khususnya para jumantik yang telah ikut menjaga lingkungan RW 7 untuk bebas jentik. Jadi Bu RT semua atau Pak RT tolong diingatkan karena jumantik ini sifatnya ada yang mandiri ya. Jadi tolong grup-grup WA yang grup RT tolong diingatkan untuk selalu mengecek secara pribadi, misalkan dia berpergian atau tidak sempat kita kunjungi, untuk selalu mengecek sehingga RW 07 bebas penyakit demam berdarah. Sebab demam berdarah sampai saat ini masih menjadikan pandemi yang sangat menakutkan, maka harus kita cegah, yaitu dengan cara pemberantasan, yaitu menguras, menutup dan mengurut. Jadi itu terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Pesanggrahan yang luar biasa, muda, energik dan sukses. Kalau nggak ada Kelurahan Pesanggrahan kayaknya nama Pesanggrahan lewat. Semua juara di Pesanggrahan. Luar biasa, juara tingkat provinsi BPS. Belum lagi mewakili yang terbaru lomba gotong royong kerja bakti itu mewakili Jakarta Selatan. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Lurah. Dan tentunya yang luar biasa ini kader-kader yang kader Jumantik, kader PKK, Dawis tentunya yang luar biasa untuk
warga RW 07. Pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah SWT atas nikmatnya. Alhamdulillah hari ini saya hadir di kesempatan serasa baru kali pertama ya di RW 7. Jadi bisa jadi ini RW yang terakhir. Saya hadir di 51 RW Pesanggerahan dan ini kayaknya terakhir, baru pertama kali. Tapi luar biasa kekompakannya, keguyubannya. Saya tuh bisik-bisik sama Bu Dokter. Kali ini kayak baru pertama kali saya lihat kader Jumantik itu pakai seragam lengkap dari topi, seragam sampai tas. Luar biasa keterangan. Saya ngasih hadiah langsung buat kader Jumantik. Sungguh indah mawar merah. Cukup dipetik, jangan diremuk. Ayo cegah demam berdarah dengan berantas sarang nyamuk. Jadi sekali lagi untuk para kader ya, jangan berhenti terus mengedukasi supaya memberantas sarang nyamuk. Tapi artinya pastikan tadi seperti lagu Mas Jumantik ya, pastikan setiap rumah itu tumbuh apa? Tumbuh kader Jumantik mandiri. Karena apa? Kalau hanya mengandalkan kader saja, percaya dan yakin tidak akan pernah selesai urusan demam berdarah. Tapi kalau jumlah kader Jumantik mandirinya bertambah, saya yakin itu pasti akan teratasi urusan DPD. Karena nggak cukup kalau kita saja. Mungkin yang ada di sini semua berperan, tapi kalau masyarakat nggak dibangun untuk menjadi kader satu rumah Jumantik mandiri itu nggak selesai. Dan yang kedua tentunya pola hidup sehatnya BS itu mesti ditingkatkan. Apalagi kalau tanah pertama seperti ini ya, kalau nggak rajin-rajin gitu ya warganya tentu menjadi satu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi saya titip Bu, hati-hati. Ini hujan kan nggak terus-terusan ya. Sementara kalau hujan enggak kan berarti jentik-jentik itu kan sempat berkembang, ya. Jadi kalau misalnya saya dengar tadi dari Pak RW ada grup-grup dengan kader mandirinya, masing-masing punya grup ya dengan kader-kader mandirinya, Jumantik mandiri. Tolong diingatkan, begitu selesai hujan, genangan langsung terbuang. Karena kalau misalnya sekarang hujan, nanti bisa baru ada hujan lagi. Nah 2 hari itu jentik itu bisa berkembang. Jadi hati-hati, malah justru bahaya kalau hujan turun. Mendingan musim panas sekalian, gitu kan? Kalau hujan enggak itu jentiknya di mana-mana. Jadi saya titip ya ibu-ibu sekalian untuk tetap waspada terhadap curah hujan yang turun dan cepat infokan di grup-grup. Mungkin kalau misalnya begitu hujan selesai, kalau melihat di halaman masing-masing rumahnya untuk dibuang-buangkan kalau misalnya ada genangan air. Sama satu lagi saya titip ibu-ibu, bapak-bapak juga, kalau misalnya tetangga atau keluarga ada anak di bawah 15 tahun yang mungkin ada lumpuh lunglai ya, tangan kakinya tuh lunglai, tapi lunglainya tuh karena lunglai bawaan ya, bukan karena benturan atau karena habis kecelakaan, enggak, tapi lunglai yang biasa. Tolong segera laporkan ke puskesmas karena takut itu terkena wabah polio ya. Jadi tolong dilihat apabila ada yang seperti itu anak di bawah 15 tahun, tolong laporkan ke kami ya. Mungkin itu saja dari kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi. Pertama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kegiatan rutin kita yang 30 menit. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, udah banyak tadi para narasumber yang berbicara ya. Jadi saya hanya
penutup aja ya. Kalau saya tambahin lagi panjang-panjang nanti kita keburu siang ya, udah nggak semangat lagi, ibu-ibu pada pengen masak ya, bapak-bapak pada pengen sholat Jumat ya kan. Jadi sedikit aja dari saya, paling ya 30 menit cukup lah saya ngomong ya kan. Ya, jadi terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, teman-teman dari kecamatan, dari kelurahan yang udah hadir, dari RW. Mudah-mudahan tentunya kebersamaan ini terus membawa sebuah keberkahan buat kelurahan Pesanggerahan. Sudah banyak yang kita cerita-ceritain sama orang-orang tentang kelurahan Pesanggerahan ya. Biarkan cerita itu sampai kepada mereka. Padahal kita yang di sini biasa-biasa kita jalan aja terus kan begitu. Jadi yang intinya biarkan mereka yang mengetahui. Yang jelas tetap kita dalam role kita, bahwasanya kita bergerak untuk masyarakat kita, untuk ibadah kita, dan juga untuk lingkungan, dan juga untuk diri kita sendiri. Itu aja yang penting. Tadi Pak RW bilang BPS RW. Jadi kalau saya coba jelaskan sedikit tentang BPS ya. BPS ini adalah bidang pengelolaan atau pengolah sampah ya. Jadi BPS RW ini dasarnya adalah Pergub 77 tahun 2000. Ada yang tahu? 2000 sebelum Covid 2020. Tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kan yang terbaik nih RW 7. Apa? Jadi Pergub 77 2020 tentang kurang pengelolaan sampah lingkup RW. Nah gitu ya. Jadi mendingan tahu dikit dari pengelolaan sampah ya kan. Jadi BPS itu ya dasarnya adalah pergub tersebut. Sehingga apa? Waktu tahun 2020 kita kumpulin kelurahan, ada surat dari Biro Tata Pemerintahan, sehingga masing-masing RW diwajibkan memasukkan struktur BPS ke dalam struktur kepengurusan RW. Ya, ingat gak? Sampai dari tahun 2020 ada begituan. Itu jadi awal ceritanya kenapa BPS RW itu sampai dilombain begini. Karena memang BPS RW ini menjadi bagian dalam struktur ke-RW-an yang memang fungsinya apa? Kenapa sih perlu ada BPS? Satu, Bantar Gebang udah penuh. Yang kedua apa lagi? Kita cari di Google ya kan. Kalau saya terangin sini banyak, makanya saya bilang 30 menit kalau menerangin terkait BPS RW. Jadi intinya itulah, Bandar Gebang penuh, sampah masih banyak dari warga, tidak terkelola. Kalau ini nggak terkelola, 10 tahun Bandar Gebang udah kagak terima lagi. Ya, limitnya 10 tahun, makanya banyak program pemerintah, ada ITM, bulan sampah, magot, dan segala macam. Nah, BPS itu seperti apa? Ya. BPS itu adalah bidang pengolahan sampah, contohnya adalah bank sampah. Contohnya apa lagi? Komposting. Contohnya lagi apa? Lendir apa tuh? Ekoenzim. Apa banyak lagi tuh? Termasuk yang tiga apa? Tiga recycle, reduce, apa tuh? 3R ya. Jadi itu ya, BPS itu isinya yang begitu ya. Jadi kemarin RW 7 BPS-nya alhamdulillah terbaik di lingkup DKI Jakarta. Nah, makanya lu buat RW itu. Jadi biar teman-teman dari RW yang lain ini kan ada yang datang nih, tamu-tamu ya dari negara-negara RW tetangga ya, biar nantinya dari RW tetangga juga bisa begitu ya, biar bisa mencontoh RW 07, biar nantinya bisa kembali dari Pesanggerahan ada satu figur yang muncul kembali di tahun ini ya, karena di akhir tahun ini juga nanti akan ada ya yang seperti ini lagi ya. Apakah nanti kita dapatnya BPS-nya, apakah nanti kita dapat bank sampahnya, ataukah nanti kita pencinta lingkungan terkait magotnya ya, itu semuanya nanti diapresiasi oleh Pemda DKI dalam rangka menumbuhkan support semangat kepada warga masyarakat untuk mengurangi sampah ya. Jadi ilmunya itu dikasih tahu sama lurah ya. Jadi kalau nanti Jakarta, yang pertama waktu maulid di sini saya bilang Jakarta kota
Apa? Ibu banyak ikut maulid nggak waktu itu di Ustadz? Jakarta 2024 Jakarta kota apa? Global City. Berarti kalau yang tahu itu pengajian tuh waktu itu maulid ya kan? Karena saya cerita. Nah ini saya cerita lagi BPS ya di kesempatan PSN kali ini. Jadi nanti dikombinasi antara Global City BPS posisinya harus seperti apa? Itu nanti kombinasinya seperti itu. Timbullah yang namanya Indonesia menuju Indonesia 2045 udah 5.0 ya, atau juga yang dengan yang robot-robot saya cerita waktu rakor PKK ya. Jadi saya sering ceritakan tuh terkait kemajuan-kemajuan teknologi menjelang ke depan ini apa namanya Jakarta bukan lagi ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi kalau saya panjangin lagi nanti ibu bosen ya, saya ngomong capek ya kan, ibu juga udah ngedumel apa banget lurah ya kan, bakso baru dingin ya kan? Jadi itu aja ibu-ibu ya, sedikit pengetahuan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nantinya ini lomba gotong royong. Lomba gotong royong itu penilaiannya adalah yang pertama BPS RW-nya, yang kedua adalah masyarakatnya yang bekerja bakti, partisipasi kerja baktinya. 75%-nya masyarakat yang kerja bakti, 25%-nya adalah baru BPS RW-nya. Nah di partisipasi masyarakatnya itu juga yang 75% dilihatin juga kerindangan lingkungannya, kebersihan lingkungannya, sama orangnya banyaknya. Jadi ada 3 tuh yang 75% itu. Jadi kalau orangnya banyak itu di atas 50% dari jumlah bangunan sesuai data Dasawisma ya. Jadi patokannya adalah bangunan data Dasawisma. Di RW 7 data wismanya ada berapa? Bangunannya ada berapa? Bangunannya berapa? Ada 300. Bulma mana Bulma? Bulma apa enggak? Ngebet susah. Ya pokoknya patokannya itu ya. Kalau saya melihat kemarin patokannya tim waktu tingkat kota, saya bilang begini. Dasawisma saya ada 273 Dasawisma. Saya hitung satu Dasawisma itu 40 rumah. Kaliin aja tuh 4 kali 273, itu target tim kota kemarin. Ya. Jadi dikali itu 273 dikali 40. Berapa tuh? Dikali 4 lah. Ya, 40 banyak lah tuh. Emang banyak kan ya? Kan ada yang 10, ada yang 30, ada yang 20 kan begitu ya. Ya jadi 273 ya, kalau 2 aja kan sebangunan ada 2 orang udah 500 orang gitu. Jadi kemarin itu kita lumayan banyak di atas 30 di atas 50% jumlah yang kerja bakti waktu yang kemarin. Mudah-mudahan nanti di minggu ketiga di bulan Januari kita mudah-mudahan kalau memang kita dapat perwakilan dari tingkat kota untuk ke provinsi, akan datang lagi tingkat dari provinsi untuk menilai kerja bakti kita. Itu aja mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon supportnya nanti. Kita nggak bisa libatkan PPSU ya. Paling kita libatkan dia bangsa 5 sampai 10 orang lah, karena dia juga keberadaannya cuma 60-an orang, 60 dibagi 8-nya cuma berapa ya. Jadi mereka pun harus masih memberisikan jalan-jalan protokol ya. Jadi tetap aja harus warga masyarakat yang itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Mudah-mudahan tadi maksud kita memberikan sebuah manfaat buat warga masyarakat bisa terwujud dan menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.